Seringkali kita memberikan banyak hal untuk orang yang kita cintai sebagai bentuk perhatian. Namun, ada kalanya orang-orang yang kita beri kepercayaan justru mengecewakan kita. Mereka bersikap baik saat butuh sesuatu, lalu pergi setelah mendapatkan yang mereka inginkan. Lantas bagaimana kita bisa mengambil kembali kendali dalam situasi seperti ini? Hari ini kita akan membahas 9 hal penting dalam hubungan pria dan wanita dengan landasan filosofi Stoik yang telah teruji sepanjang sejarah. Dengan menghindari 9 sikap ini, kita bisa menciptakan perubahan positif dalam hubungan dan memberdayakan diri kita sendiri. Jika Anda sedang menghadapi kesulitan dalam hubungan, mari luangkan waktu sejenak, buka hati dan pikiran, dan ikuti perjalanan ini. Tapi sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. 1. Jangan ubah hidup Anda hanya demi menyesuaikan diri dengan orang lain. Bayangkan Anda memaksakan potongan puzzle yang tidak pas, yang ada hanya rasa frustrasi. Demikian pula saat Anda berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Seneca berkata, berada di mana-mana berarti tidak berada di mana-mana. Jangan berusaha menjadi segalanya bagi semua orang, karena itu hanya akan membuat Anda kehilangan jati diri. Daripada terus menyesuaikan diri, jadilah seperti bintang yang bersinar di malam hari. Banggalah pada keunikan Anda. Tulislah kisah hidup Anda dengan warna dan makna yang Anda pilih sendiri. 2. Jangan jadikan satu orang sebagai pusat hidup Anda. Terlalu fokus pada satu orang membuat Anda seperti satelit yang kehilangan orbit. Anda melupakan mimpi dan jati diri demi orang lain, dan itu melelahkan jiwa. Marcus Aurelius mengatakan, tidak ada tempat yang lebih damai selain dalam diri sendiri. Jika Anda merasa kehilangan diri sendiri dalam hubungan, lepaskan. Anda bukan pelengkap dalam cerita orang lain. Anda adalah tokoh utama dalam kisah Anda. 3. Jangan abaikan kesehatan mental dan kebahagiaan Anda demi orang lain. Jika Anda selalu menomorsatukan kebahagiaan mereka, ibarat Anda memberikan cahaya Anda dan dibiarkan tersandung dalam gelap. Ketika Anda mengorbankan kebutuhan pribadi hanya untuk menyenangkan orang lain, Anda menyerahkan kendali hidup Anda. Jangan biarkan itu terjadi. Lindungi kesejahteraan Anda seolah itu adalah harta paling berharga. Jadilah pemeran utama dalam hidup Anda, bukan figuran. 4. Jangan menjauh dari teman dan keluarga demi seseorang. Mengabaikan orang-orang terdekat untuk orang baru seperti menebang dahan yang menopang Anda. Teman dan keluarga adalah dasar yang kuat dalam hidup. Plato mengatakan bahwa manusia seperti tanah bisa menyuburkan atau mengeringkan Anda. Jangan menjauh hanya demi diterima orang lain. Peliharalah hubungan dengan mereka yang setia dan mencintai Anda tanpa syarat. 6. Jangan buka seluruh masa lalu Anda, terutama yang menyakitkan. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan Anda yang bersifat pribadi. Tidak semua orang layak mengetahuinya. Mengungkap segalanya bisa membuka peluang untuk dimanfaatkan. Jaga batas. Ceritakan hanya yang relevan, simpan sisanya untuk diri sendiri. Anda tidak berkewajiban membagikan semua luka kepada siapapun. Itu milik Anda, dan Anda yang berhak menjaganya. 7. Jangan selalu berkata, ya hanya untuk menyenangkan mereka. Setiap kali Anda mengiyakan sesuatu yang tidak Anda inginkan, Anda mengkhianati diri sendiri. Itu seperti meninggalkan hobi yang Anda cintai demi sesuatu yang membosankan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiran kita. Jagalah pikiran Anda dari tekanan eksternal. Belajarlah berkata, tidak. Ambil kembali kuasa atas pilihan Anda. Hidup bukan panggung untuk menghibur orang lain. Ini adalah panggung untuk menjadi diri sendiri. 8. Jangan biarkan rasa takut akan kesendirian mengendalikan Anda. Membuat keputusan hanya karena takut sendiri seperti berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Kesendirian bukan berarti kesepian. Aristoteles berkata, mengetahui diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Gunakan waktu sendirian untuk memahami siapa Anda. Dari situ akan lahir hubungan yang lebih sehat. Bukan karena kebutuhan, tapi karena kelengkapan diri. 9. Jangan lupakan pencapaian kecil Anda. Saat sibuk menyenangkan orang lain,
kita sering lupa merayakan kemenangan diri sendiri. Padahal setiap langkah, sekecil apapun, adalah bukti ketahanan Anda. Epicurus berkata, jangan bergantung pada kekaguman orang lain. Rayakan kerja keras Anda, malam-malam penuh perjuangan, dan keraguan yang telah Anda atasi. Hidup bukan hanya soal tujuan, tapi juga tentang setiap proses yang Anda jalani. Sebagai penutup, renungkan kekuatan pilihan Anda. Anda berhak menjalani hidup sesuai nilai yang Anda yakini. Fokus pada kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Nilai-nilai inilah yang memberi makna sejati. Jangan korbankan integritas demi menyenangkan orang lain. Kaum Stoik percaya bahwa kebebasan sejati datang dari dalam, dari pikiran dan tindakan yang kita kendalikan. Saat Anda merasa ditekan untuk menyesuaikan diri atau memberi lebih dari yang nyaman, ingatlah, Anda punya pilihan. Sekarang saatnya berubah. Ambil langkah itu, buat keputusan, dan komitmenlah untuk meninggalkan pola lama. Jadilah versi terbaik dari diri Anda. Jika topik ini menyentuh hati Anda, tunjukkan dukungan dengan menekan tombol suka. Bergabunglah dengan komunitas kami dengan menekan tombol berlangganan untuk konten inspiratif lainnya, dan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Mari kita bangun komunitas yang mendorong refleksi dan pertumbuhan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap hadir, tetap kuat, dan terus hidupkan semangat stoik.